Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di request oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Jing, kedua Medco, ketiga Elsa, keempat Pegas, kelima Akra, dan keenam NRG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Jing. Jing pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1% ke lepas harga 183. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya. Dalam seminggu kemarin juga asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham Jing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jing membentuk doji, tapi dojinya di bawah resistennya ya. Apakah besok berlanjut naik? Kemungkinan masih akan mencoba menguji lagi 188 karena hari Jumat kemarin volume meningkat dan bar chart indikator MACD mulai menipis. Garis biru mulai terindikasi melandai walaupun masih di bawah perbatasan garis nol ya. Kalau hari Senin atau Selasa Jing mampu breakout 188, potensi akan golden cross dan juga Jing akan melanjutkan naik ya. Dan kalau dilihat Jing ya sudah dikatakan tren minornya downtrend karena higher low baru sudah terbentuk di tanggal 8 Januari ya, di 215. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi kunci Jing kalau mau mematahkan tren minor downtrendnya ya dia harus lewat dari 200. Kalau dia sudah di atas 200, Jing bisa dikatakan mematahkan tren minor downtrendnya dan mengarah ke 230 lagi. Ini 230 adalah resisten yang sempat diuji di 21 Desember namun gagal, kemudian dia turun ke supportnya di 188, kemudian sempat naik tapi tertahan di 215, kemudian dia turun lagi ya. Ini dia akan mencoba lagi ya, Jing akan mencoba lagi menguji trend line downtrendnya ini. Jadi seperti itu aja untuk Jing. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 60 di 164 ya bisa, cuman agak dalam ya harga sekarang 164 163 sekitar 11% ya. Jadi cukup dalam dan potensi profitnya juga dekat sudah. Dia akan menguji ininya dulu. Yang pasti dia akan menguji 197, menguji trend line downtrendnya. Kalau mampu breakout ya ke 200, dan kalau lewat atau bisa tutup di atas 200 potensi bagus. Jing kemungkinan bisa lanjut lebih tinggi naiknya ya, apalagi kalau disertai volume. Jadi seperti itu aja untuk Jing. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Medco. Medco pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,47% ke lepas harga 640. Kalau dilihat transaksi asing malah hari Jumat net buy ya, tapi di hari Kamis dia net sell. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco menurut saya masih aman. Harusnya Medco tidak breakdown dari 600 harusnya ya. Kalaupun buruk-buruknya harus breakdown ya dia mengarah ke EMA 60, dynamic supportnya di 550. Habis itu dia kemungkinan mantul lagi ke atas ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Karena juga masih dipertahankan trend line uptrendnya ya. Ini sudah terbentuk lower high baru ya. Kalau lower high barunya ini di breakdown, kemungkinan patah tren dan ya potensi besar Medco bisa mengarah ke 550. Mending wait and see dulu. Kalau mau nyicil boleh ya, nyicil boleh, cuman jangan banyak dulu ya, karena ya market pasti ngasih kesempatan. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah takut ketinggalan ya, kecuali sudah naik tinggi. Nah, kalau sudah naik tinggi ya itu sudah ketinggalan, berarti jangan dikejar. Tapi kalau masih di bawah sini ya bisa, cuman dicicil ya. Jangan nyicil saham yang sudah naik tinggi, mending nyicil saham yang lagi turun gini ya. Harusnya juga Medco tidak akan ya, kecil kemungkinan breakdown dari 600 ya, buruk-buruknya ke 550 ini dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau dia mematahkan trend line uptrendnya ini ya,
ya dia kemungkinan besar Medco akan ke 550 seperti yang saya bilang tadi, dan kemungkinan Medco akan sideways dulu. Mungkin kalau sudah di bawah ya, kalau dia sudah di 550 dia akan sideways di 550 sampai ya 640 ini. Di daerah sini dia akan sideways sebelum dia lanjut naik kembali di trend line-nya ini ya, masuk trend line uptrendnya ini. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, tapi volume hari Jumat kecil ya saat dia breakdown, dan ini Medco mempertahankan trend line-nya ya, support trend line-nya. Dia membuat shadow panjang ke bawah tapi kemudian di bawah naik. Tapi kalau lihat besok lah, kalau besok bisa rebound ya bagus. Kalau dia kembali ke 700 itu lebih aman. Jadi kalau selama di bawah 700 ya dia bisa ke 600 bahkan ke 550. Tapi harusnya 550 support kuatnya Medco. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Elsa. Elsa hari ini juga terkoreksi 5,33%, kelapa harga 426. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat memang saham Elsa didistribusi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa kembali ke zona kuning. Ini area buy-nya saya ya. Jadi apakah bisa masih spekulasi buy bagi yang belum punya barang? Ya menurut saya bisa coba cicil dulu. Kalau yang trading ya, yang trading main cepat, cut loss kalau Elsa turun dari EMA 20-nya ya, di daerah sini ya. Cut loss-nya di 385. Cut loss Elsa di 385. Jadi seperti itu untuk Elsa, dan target profitnya terdekat ke 480 ya. 480 kalau itu mampu breakout ya selanjutnya ke 500 sampai 550, sekitar 26% ya. Ini ideal menurut saya untuk Elsa. Apakah dia bisa breakdown? Kemungkinan sangat kecil untuk Elsa breakdown. Kalaupun buruk-buruknya breakdown ya cut loss saja. Tunggu lagi di daerah bawah. Menurut saya di daerah sini ya, nih di daerah 327 ya. Dia akan ke sana kalau sampai breakdown dari 385 untuk Elsa. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah, tapi volume mulai mengecil ya. Saat dia rally volume gede, tapi saat dia koreksi volume kecil. Jadi ya kemungkinan juga masih akan ada perlawanan di daerah 400 ini nanti kalau Elsa mengarah ke 400. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pegas. Pegas pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,81%, kelapa harga 1.680. Kalau dilihat transaksi asing, Pegas dijual asing. Kalau dilihat dari brokers marinya memang ada distribusi besar di saham Pegas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas hari ini pas tutup di EMA 20-nya dan dia mematahkan trend line uptrendnya, supportnya ya arah Pegas. Saya suka beli Pegas mending di daerah zona kuning. Bisa nyicil nggak di sini? Wait and see aja dulu. Kalau Pegas jangan nyicil ya, nyicilnya di daerah bawah aja, di bawah 1600-an ini bisa mulai cicil ya, di daerah bawah 1600-an ini. Jadi di zona kuning ini di daerah 1450 sampai 1550, di situ boleh nyicil untuk Pegas. Jadi Pegas harusnya dia mempertahankan supportnya di 1380 ini. Jadi ya kalau yang mau mulai nyicil dari atas takut ketinggalan kereta ya silahkan, cuman disesuaikan strateginya biar nilai average-nya bisa bagus ya. Kalau namanya nyicil itu ya atas yang kecil makin ke bawah makin banyak, harusnya seperti itu. Atau ya sesuaikan dengan dana yang ada aja, misalnya dibagi 30% ya, misalnya 3 kali nyicil ya 30% bisa juga seperti itu ya. Atau 10 20 70 atau 20 30 50 ya, yang mana cocok ya yang sama seperti Bapak Ibu. Kalaupun yang mau beli langsung di atas, nggak mau
nyicil ya sesuaikan, cuman ya resikonya dibawa ke bawah dan rugi waktu ya harus siap. Kalaupun buruk-buruknya cut loss ya harus cut loss. Kalau nggak mau cut loss tetap ya cuma satu, rugi waktu. Uang Bapak Ibu akan ya nggak bergerak sampai kembali ke harga beli ya. Jadi seperti itu untuk pegas. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Akra. Akra pada hari Jumat kemarin terkoreksi 4,86%, kelapa harga 3.130. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya saham Akra. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham Akra. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra ini menurut saya aman. Harusnya juga Akra mempertahankan supportnya di 3.100 karena itu adalah support atau yang dulunya resisten neckline Akra, dan Akra ini belum naik tinggi jadi masih berpotensi ke atas. Dan apakah bisa spekulasi buy Akra? Yang mau sabar ya bisa ya, cut loss-nya di bawah 3.000 kalau Akra ya, beli di harga sekarang. Cut loss-nya ini ada gap nih ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan di tanggal 2 Desember Akra naik dengan membuat gap kecil ya, jadi kita jualnya di bawah gapnya aja di 2.950. Cut loss-nya sekitar 5,6%. Kalau ARB udah cut loss kita besok hari Seninnya. Target profit terdekat 3.300. Kalau mampu breakout arah selanjutnya 3.500 ya, jadi 11%. Jadi masih bisa lah ya, bahkan bisa lebih dari 3.500. Target saya bisa ke 3.700 juga, sekitar 19%, tapi ambil 3.500-nya aja. Jadi 1:2-nya aja ya, berarti masih masuk lah, risk lebih kecil dari reward. Indikator MACD masih terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan volume mulai meningkat ya hari Senin lah. Semoga tidak breakdown. Kalaupun breakdown dia membuat shadow panjang dari bawah ke atas. Semoga dipertahankan, harusnya dipertahankan 3.100 Akra ya. Jadi seperti itu aja untuk Akra. Yang punya dari daerah atas gimana ya, harus siap cut loss di 2.950 sampai 2.960, harus siap cut loss ya. Tapi ya kemungkinan kecil untuk cut loss. Jadi seperti itu aja untuk Akra. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada NRG pada hari Jumat. ARB di level harga 133 turun 6,33%. Kalau dilihat transaksi asing net sell di hari Jumat. NRG hari Jumat didistribusi, dan yang perlu Bapak Ibu perketahui, NRG ini grup Bakri ya. Jadi ya perlu hati-hati lah. Sudah umum bagaimana saham-saham Bakri ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRG ya hari ini breakdown tapi tidak disertai volume. Besok ada potensi rebound nggak? NRG lebih bagus kalau sudah di atas 148 ya. Menurut saya akan bagus di atas 148. Selama di bawah 148 ada potensi NRG ke 122. Kalau 122 di breakdown, arah selanjutnya ke 110. Jadi hati-hati. Mending hindarilah kalau yang belum punya saham NRG ini. Yang sudah punya ya hold aja. Kalau mau average down mending nggak usah menurut saya ya, biarin aja. Kalau nanti dia naik ke atas ya tinggal take profit kalau dia menyentuh atau lebih dari harga yang beli ya. Jadi seperti itu. Untuk masuk bisa nggak? Jangan dulu ya, menurut saya jangan dulu, wait and see aja untuk saham NRG. NRG ini juga menurut saya bagusnya untuk trading ya, ODT atau disimpan 1-2 hari 3 hari aja, karena ini kan terlihat pergerakannya volatile ya. Kalau sudah 2 candle hijau kemudian dia akan koreksi atau setway dulu baru dia naik lagi, dan ini ya kemungkinan dia mengarah ke 110 kalau saya lihat ya. Jadi perlu hati-hati untuk saham NRG. Jadi seperti itu aja untuk NRG ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan,
Tinggalkan di kolom komentar. Yang mau dianalisa sahamnya juga bisa tulis di kolom komentar. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader. Dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.